Awalnya itu Abi sama Ibu tuh pengen banget gitu melihat kita sampai bisa menyelesaikan. Tapi Yang 30 di situ juz. ya, tapi di situ Ibu tuh nggak pernah menekankan, pokoknya harus selesai gitu, nggak pernah. Jadi Ibu tuh orangnya santai, selalu ngedukung apapun yang menjadi keinginan anak-anaknya. Jadi apapun didukung, pokoknya selagi baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Amma ba'du. Teman-teman semua para pencinta Al-Qur'an, kali ini saya berada di studio di kampus Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Tentu Anda tahu bahwa kampus Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta adalah kampus yang konsisten melahirkan ulama-ulama perempuan yang kompeten baik di bidang, banyak sekali bidangnya, ada mulai dari fakultas usuluddin dan dakwah, ada kemudian fakultas tarbiyah, dan juga ada fakultas syariah, tentu dengan beragam konsentrasi. Kali ini teman-teman saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang, ngobrol santai bersama dengan salah satu mahasiswi. Kenapa saya sebut mahasiswi? Walaupun sebenarnya beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 1 minggu ya, bukan apa 1 minggu atau beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu sudah melaksanakan wisuda. Selamat kepada, kalau pemirsa lihat, teman-teman lihat, ini susah untuk membedakan ini kembar atau kembar tapi tak sama. Yang pertama ada namanya Masluhah, yang kedua adalah Mahsunah. Kenapa saya hadirkan dua sosok kembar ini? Ini menjadi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman terutama yang ingin bergabung di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta atau ingin melihat bagaimana perjuangan dari dua perempuan kembar, wanita kembar. Kita akan sapa dulu. Sehat Masluhah? Alhamdulillah Bapak. Mahsunah sehat? Alhamdulillah. Kalau demam Mahsuluhah, apakah Mahsunah juga ikut demam? Kalau dulu pas kecil iya Pak. Oh dulu kecil, usia berapa itu? Kalau masih usia 5-7 tahun gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah, satunya sehat, satunya sakit, satunya nggak ikut sakit juga. Bagian mengobati. Bagian mengobati. Iya. Nah, saya mau tanya nih, di IIKI Jakarta itu ngambil program apa? Yang pertama, ini Masluhah, teman-teman supaya tahu dulu ini Masluhah. Yang sebelah situ adalah Mahsunah. Supaya saya juga tidak salah nih. Iya. Masluhah, ambil program apa atau program studi apa dan program tahfiz apa di IIKI Jakarta? Saya ngambil program studi KPI dan KPI itu apa? Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan alhamdulillah saya berkesempatan mengambil program 30 juz dan konsisten sampai akhir. Alhamdulillah. Kalau Mahsunah? Kalau Mahsuna ambil program studi manajemen zakat wakaf atau MZW, Fakultas Syariah. Kalau program studinya awal ngambil 30, tapi sempat turun. Turun? Alhamdulillah naik lagi. Naik lagi menjadi 30. Jadi 30 dan alhamdulillah bisa menyelesaikannya. Baik. Untuk kesempatan kali ini kita ingin dengar bagaimana cerita awal mulai dari kecil lahir hingga sekarang, bisa diceritakan? Jadi kami berdua lahir di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian kita MI di sana, di kampung. Dan kemudian SMP kita di Lamongan tapi di bagian kotanya. Kemudian SMA, kita SMA-nya ngambil di Malang, ngambil di Asyadili. Di situ kita sambil menghafal, cuman waktu itu belum sampai selesai. Dan kemudian waktu kita kuliah itu kita pokoknya kita akhir kelas 3 tuh kita diminta gitu mau kuliah di mana, itu kita nggak pernah jawab karena kita nggak ada kepinginan sama sekali buat kuliah. Dan waktu itu kita nggak apa-apa kuliah gitu, tapi kalau bisa di luar gitu mintanya. Tapi karena waktu itu Abi sedang sakit, jadi Abi minta kalau bisa jangan jauh-jauh gitu. Kalaupun kuliah di sini-sini aja gitu. Dan akhirnya sempat ada perdebatan kecil gitu antar keluarga. Kalau sayang-sayang gitu, kalau misalnya nanti kuliah gimana Qur'annya gitu. Terus akhirnya ada yang sebagian
ya udah lanjut mondok aja gitu biar bisa ngelanjutin Qurannya. Tapi ada yang tetap ngedukung buat ngelanjutin kuliah. Jadi nanti tuh dapat dua-duanya gitu. Nggak cuman berhenti di Qurannya aja, tapi kuliahnya dapat, Qurannya juga dapat, bisa lanjut gitu. Akhirnya kita ini emang nggak tahu ya, maksudnya emang manut aja gitu, apa yang diarahin, yang penting itu baik, kita manut aja gitu. Jadi waktu itu karena diarahin buat kuliah, ya udah kita ya udah nggak apa-apa gitu, kita ngambil kuliah, dan akhirnya kita diarahkan di IIKI Jakarta. Siapa yang pertama kali mengarahkan di IIKI? Yang mengarahkan ini Om sama Tante, karena kebetulan Tante juga alumni sini gitu. Terus akhirnya kita mantapkan untuk ya udah nggak apa-apa kuliah gitu, Bismillah bisa gitu. Dan awal-awal dulu kita nggak tahu, pokoknya yakin aja gitu ngambil yang 30 juz gitu. Karena waktu itu sebenarnya emang susah sih, karena di IIKI ini persyaratan buat ikut UAS juga harus nyampe targetnya. Betul. Gitu. Artinya nanti kalau emang nggak nyampe targetnya berarti harus siap ikut yang adik kelas gitu kan. Akhirnya emang tantangan berat juga kan. Kita harus tetap mempertahankan, tapi kita juga harus bisa sesuai target gitu. Akhirnya alhamdulillah kita di sini dan selesai di sini. Dan waktu itu yang titik-titik paling terberat itu di akhir itu, di semester 7, semester 8 itu. Sebelum nanti ke situ saya ke Mahsunah. Mahsunah mana yang lebih dulu lahir nih? Mahsunah atau Masluha? Yang lebih dulu lahir Masluha, Bapak. Berapa menit atau berapa jam? Cuman hitungan menit mungkin, Pak. Hitungan menit. Soalnya waktu itu orang tua juga nggak tahu kalau isinya ada 2. Ada 2. Waktu USG juga belum tahu. Karena orang tua itu mungkin pas waktu ngandung itu kan besar ya, Pak. Tapi nggak pengen tahu, maksudnya ini ada 2 pada 1 buat surprise gitu aja. Jadi nggak ada USG, nggak ada apa gitu. Pengalaman unik Mahsunah sebagai perempuan kembar itu apa sih? Itu kan pasti beda, ini kan unik. Apa selama bergaul, kemudian interaksi baik di sekolah maupun ketika waktu kecil, apa yang paling unik yang? Mungkin kalau unik ya Pak, kalau unik di antara yang lain, kalau teman-teman yang lain mungkin pas waktu nyari teman gitu ada yang circle, ada yang enggak. Nah kalau kita karena dari dulu udah barengan terus, jadi chemistry-nya itu udah ada gitu Pak. Jadi waktu kita pengen ketawa bareng, pengen nangis bareng, pengen berbagi cerita apa itu udah langsung nyambung gitu Pak. Itu mungkin. Baik, tapi maksudnya respon orang, ada nggak pengalaman Masluha maupun Mahsunah? Orang susah bedain ini Masluha apa Mahsunah. Pernah nggak misal suatu kejadian di mana atau apa, dia ketemu siapa, ini Mahsunah atau Masluha? Atau jangan-jangan di dosennya pernah nggak di prank? Ini Masluha atau Mahsunah? Alhamdulillah Pak, kalau dosen. Program tahfiznya, ini yang tahfiz 30 juz Mahsunah atau Masluha gitu. Ada nggak pengalaman selama ini menjadi perempuan atau wanita kembar? Alhamdulillah enggak sih Pak, kita nggak pernah ngeprank dosen, dan kita juga karena beda kelas jadi kita selalu sesuai gitu masuknya, nggak pernah yang karena satunya di kelas lain jadi ya udah Masluha yang masuk di syariah gitu, juga enggak. Alhamdulillah. Pernah nggak berantem? Kalau berantem Pak, berantem juga pernah, tapi karena orang tua itu nggak suka kita berantem ya Pak, jadi ya udah berantem seadanya, cuman berantem misal ada yang nggak suka apa gitu, ya sekedarnya aja, nggak sampai yang beberapa hari gitu. Baik, Mahsunah bisa diceritakan bagaimana awal mula dulu belajar Al-Quran? Itu kan tidak langsung di IIKI dong, tapi ada dasar dari mulai kecil, bagaimana dulu? Dulu Pak, dulu awal kita belajar Al-Quran itu di TPQ kampung. Nama TPQ-nya bisa disebutkan? TPQ Raudatul Quran. Raudatul Jannah. Raudatul Jannah. Maaf, Raudatul Jannah. Jadi waktu awal kita belajar Al-Quran itu di TPQ Raudatul Jannah. TPQ
pagi gitu Pak. Kita pagi, rutinitas pagi itu kita. Usia berapa itu? Itu usia MI Pak. MI kita belajar selama 6 tahun, ya itu berarti 6 tahun. Kemudian dilanjut di SMP. SMP itu sebenarnya kita karena keluarga itu ada yang hafal Pak. Jadi kita itu dari siapa dulu. Keluarga itu? Om, tante, kakak atau bibi siapa? Ibu itu 6 bersaudara Pak. Nah itu yang 3 hafal Al-Quran, yang 3 enggak. Ibu punya saudara 6. 6 bersaudara. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Itu perempuan laki? Yang laki ada 1, yang perempuan 5. Yang hafal itu yang Yang siapa? hafal anak ke-3, ke-5 sama ke-6. Oh, Nah, itu apakah ibu termasuk yang menghafal? Ibu enggak. Oh tidak. Tidak. Tapi kepercikan melalui. Ibu sama Abi itu tidak hafal. Jadi om jadinya kakaknya adiknya ibu. Oh, adiknya Karena ibu. ibu itu anak pertama. Oh. Ibu anak pertama, kalau Abi anak terakhir dari ke-6 saudara. Itu tiga-tiganya hafal Al-Quran. Bapak betul. Apa dari keluarga besar, daripada keluarga besar orang tuanya itu apa? Kakek dulu apakah seorang Kalau kakek kiai atau apa? Atau hafal Quran atau punya pondok pesantren atau apa? Enggak sih Pak. Jadi kakek itu sebenarnya orang biasa, cuman suka ngaji, suka belajar gitu, dan alhamdulillahnya semangat buat belajarnya itu emang luar biasa sampai sekarang gitu. Dan akhirnya mungkin kalau misalnya sampai anak-anaknya bisa menghafal itu mungkin juga karena semangat dari orang tuanya gitu. Jadi bukan karena orang tuanya menghafal akhirnya anaknya menghafal. Tapi ini kan unik, tiga-tiganya pamannya. paman sama bibi 2. Paman bibi 2 itu kan pasti ada sesuatu. Itu maksud saya, mungkin teman-teman yang nonton juga pengen tahu apa sih sebenarnya, apakah punya bapak atau punya pesantren atau lingkungan. Kalau lingkungan bagaimana di lingkungan rumah? Apakah ada nggak pertemuan rutin sekali sebulan setoran hafalan di keluarga besar? Ada? Nggak ada. Kalau paman itu bibi itu alumni mana? Kalau paman Alumni Mojokerto. alumni Mojokerto. Kalau bibi alumni Fatimiyah. Fatimiyah itu di daerah sana aja. Nah, jadi itu maksudnya gimana persentuhan kepada dunia tahfiz sampai kemudian mahsunah sama masluah ini 30 juz. Maksud saya itu kan unik ini teman-teman, artinya ada orang yang kembar, tapi kembarnya oke, dalam hal apa namanya bentuk warna atau bentuk muka sama. Tapi ini kembarnya juga dalam hal visi misi, dalam arti misal hafal Quran harus sama-sama 30 juz. Tapi pernah nggak ditekankan oleh orang tua? Misal mahsunah 30 juz, masluah juga wajib 30 juz. Atau terserah? Nah itulah Pak yang dari dulu kita suka bertanya-tanya kenapa kita dua-duanya nimbrung di Al-Quran dua-duanya. Jadi dulu itu kita berdua itu Pak nggak tahu sesulit apa sih hafal Al-Quran gitu. Betul. Kita itu langsung aja pokoknya dua-duanya pengen hafal, dua-duanya pengen nyelesain, pengen kayak tante, pengen kayak om gitu. Ya udah gitu aja Pak. Dulu itu gitu awalnya. Apa motivasi terbesar kalian? Kalau motivasi terbesar itu sebenarnya orang tua sih Pak. Orang tua, Jadi, bapak, ibu, ya, dua-duanya? Motivasi terbesar kita orang tua. Jadi emang kita tuh melihat kayak bagaimana cara kita biar ibu sama Abi tuh bisa bangga gitu sama anaknya gitu. Jadi apa namanya, waktu itu awalnya itu Abi sama ibu tuh pengen banget gitu melihat kita sampai bisa menyelesaikan, tapi di situ tapi di situ ibu tuh nggak pernah menekankan pokoknya harus selesai gitu, nggak pernah. Jadi ibu tuh orangnya santai, selalu ngedukung apapun yang menjadi keinginan anak-anaknya. Jadi apapun didukung pokoknya selagi baik gitu. Jadi termasuk program tahfidz yang kita ambil di sini itu ibu selalu ngedukung, dan meskipun kita jauh itu ibu selalu memastikan gitu loh, gimana anaknya di sana, apa di sana itu apa nanti takutnya kalau misalnya udah jauh dari orang tua gitu kan seenaknya gitu ya Pak. Tapi ibu selalu memantau, tapi nggak pernah menekankan.
Berarti setiap telepon ditanya bagaimana tahfiznya, masih tetap 30 juz seperti itu? Enggak, tapi enggak pernah nanya masih 30 enggak gitu, tapi udah ngaji belum gitu aja. Jadi kita dari situ juga nggak pernah merasa bahwasannya kita tuh di bawah tekanan orang tua gitu, juga nggak pernah. Jadi emang murni keinginan kita dan atas dukungan orang tua. Baik, tapi tadi belum dijawab oleh Mas Sunah atau Mas Luah, boleh. Itu hafalan Quran itu apa karena gengsi lah, kembaran saya aja 30 juz, masa saya juga nggak 30 juz, apa kata orang nanti, apa ada nggak jadi ngambil, apakah Mas Sunah atau Mas Luah yang duluan yang ngambil keputusan untuk 30 juz itu siapa di IKI Jakarta? Kan ketika daftar tuh kan otomatis saling lihat-lihat dong. Saya 30 juz yakin deh, atau yang satu 30 ya nggak sih, kan ada yang seperti itu. Siapa nih? Kalau waktu itu kita ini sih Pak, emang nggak yang saling ngintip gitu, ngambil berapa gitu, enggak. Tapi emang karena emang kitanya yang pengen, jadi waktu itu juga nggak tanpa kita rencana bareng. Sama-samatan kita, hati kan tetap walaupun kalian kembar, hati kan jelas berbeda. Itu kan pasti. Maksudnya siapa yang duluan, yang lebih, atau kalian ini yang lebih agresif siapa ini? Mas Sunah atau Mas Luah? Maksudnya yang lebih power dalam arti lebih agresif dalam mengambil keputusan, dalam mengambil apa yang ingin dipilih gitu. Siapa sebenarnya? Kalau power tetap kakaknya ya Kak. Pak. Mas Luha. Kalau power tetap kakaknya. Jadi yang ngambil keputusan itu ya, yang 30 juz. Mas Luha, tapi atas persetujuan ibu juga. Atas persetujuan. Tapi maksud saya kamu dengan Mas Sunah, Mas Luah, maksudnya siapa dulu, sama-sama? Atau apakah Mas Sunah belakangan dulu deh? Ya udah kakak dulu deh 30 juz. Saya nanti belakangan. Atau memang ketika daftar, ya udah Kak, Dek kita 30 juz. Kita sama-sama, mungkin emang karena kita nggak ini ya Pak. Jadi kita emang sama-sama ngambil, cuman ternyata emang dalam perjalanannya yang beda. Baik. Apa tantangan terberat ketika mengambil peluang 30 juz selama di IKI? Kalau tantangan terberat sendiri sih mungkin terasa banget ketika akhir di semester 7, semester 8. Jadi ketika kita di tengah nyusun skripsi. Jadi kalau nyusun skripsi kalau di IKI kan di semester 8-nya ya Pak. Betul. Kalau semester 7 kan kita sempro, seminar proposal. Jadi waktu kita di tengah nyusun sempro itu kita waktu itu ini apa namanya? Kehilangan laptop dan mungkin di situ juga kita udah mulai kesusahan gitu gimana gitu, karena emang alhamdulillahnya waktu itu kita hasil nabung kita gitu, jadi emang kerasa banget waktu kehilangan itu. Dan di akhir semester berapa, semester 6 ya turun tahfidz tuh, awal semester 7. Yang turun tahfidz kalian berdua? Bukan, Mas Sunah. Mas Sunah. Karena itu penyebabnya apa? Enggak Pak, karena mikirnya itu kan udah selesai nih di 20. Udah kompres, terus mikirnya di semester 8 itu pengennya fokus nyusun skripsi gitu Pak. Mikirnya cuman gitu aja. Nah, kebetulan waktu itu instruktur ngizinin buat turun. Kalau yang Mas Rohan nggak diizinin, jadi Mas Rohan tetap lanjut. Nah, ketika udah turun, udah selesai, mungkin sama instruktur kan masih ada waktu semester 7 sama 8. Nah itu disuruh lanjut lagi, tapi gimana ya Pak, bisa apa enggak gitu, mikirnya kayak gitu. Nah alhamdulillah mungkin karena dukungan dari orang tua ya Pak, dukungan dari orang tua, terus dukungan dari kakak juga, terus instruktur juga, ayo pokoknya kalau siap langsung gitu Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi sebentar, semester 7 baru 7. Berubah menjadi 30 juz. Berarti Anda butuh berapa bulan untuk butuh 10 juz lagi? 1 tahun. 1 tahun untuk sampai 10 juz. Maksudnya kan sebelumnya 20 misalnya tuh. Otomatis akan nambah lagi dong. 10 lagi untuk mencapai 30 juz. Itu butuh sekitar 1 tahun. Itu kan masa-masa kritis, crowded baik dari sisi akademik perkuliahan maupun pun itu kan nggak full ya Pak kalau di IKI itu. Jadi kan cuma beberapa bulan ya waktu itu. Jadi bener-bener ya. Apa teknik kecepatan apa yang digunakan? Kalau teknik mungkin ini sih Pak, gimana ya? Kita emang semangat dari
dari diri sendiri harus lebih gitu. Jadi waktu itu karena kita juga sering pulang kampung karena emang di sekitar bulan September itu berarti kita semester 7 ya. Itu Abi sakit. Abi di situ sakit dan kemudian karena waktu itu Mas Suna ada ada ini loh, beasiswa sama Basnas, jadi nggak bisa pulang. Jadi waktu itu Mas Suna sendirian yang pulang. Pulangnya langsung ke rumah sakit dan langsung balik dari rumah sakit juga. Itu maksudnya pulang dan langsung balik dari rumah sakit? Oh, maksudnya balik ke Jakarta? Iya, dari Jakarta langsung ke rumah sakitnya Abi gitu. Terus baliknya juga dari rumah sakit tuh langsung ke sini lagi gitu. Karena emang di sini keadaannya nggak libur, tapi Mas Luha harus tetap bisa tahu kondisinya Abi gitu. Akhirnya kemarin waktu hari raya itu kan kita pulang. Terus akhirnya hari raya Idul Fitri. Kemudian waktu kita mau balik udah mau pesen tiket balik ke sini, terus karena kondisinya Abi tuh semakin pokoknya ya semakin parah, akhirnya kita memutuskan nggak beli tiket dulu dan kita nemenin Abi gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu belum pesen tiket dan itu di hari Kamis ya. Hari Kamis pagi tuh ya kita masih nemenin Abi biasa gitu sampai akhirnya siang kita masih kondisinya masih alhamdulillah di situ semua, jadi sama abang juga di situ. Terus akhirnya kita sampai kita nemenin di situ terus sampai sorenya setelah adzan asar itu Abi nggak ada. Ini di rumah sakit? Di rumah. Kamis sore ba'da asar. Kamis berarti mau masuk malam Jumat Bapak meninggal. Itu lagi di semester 8. Di semester 8. Semester 8 itu untuk saya ke Mas Suna ini kan cobaan besar, sementara Anda udah memutuskan untuk 30 juz. Itu bagaimana? Itu belum selesai Bapak waktu itu. Jadi waduh ini gimana, kayak pas Abi nggak ada itu kita rasanya kayak serasa takfid, kayaknya nggak lanjut nih, skripsi nggak lanjut nih, nggak bakalan selesai gitu. Dua-duanya udah down lah gitu. Soalnya kan ibu posisinya di rumah sendiri. Kalau nggak ada Abi terus ibu sama siapa gitu. Makanya kita kayak nemenin di rumah gitu. Tapi waktu itu pas habis 7 hariannya Abi sama ibu itu nggak apa-apa balik. Maksudnya dilanjutin. Diselesaikan dulu. Nanti kalau udah selesai nggak apa-apa pulang lagi. Itu maksudnya gimana cara Mas Suna bangkit? Kalau Mas Suna mungkin dia udah 30 juz. Tapi Mas Suna ini kan baru memutuskan di semester 7. Itu ketika almarhum Bapak dipanggil itu kan semester 8. Itu baru berapa tingkat hafalannya itu sampai sejauh mana ketika itu? Masih 28 kah dan apakah sudah mutkin atau masih? Belum Pak. Itu apakah 28 atau 29 atau berapa? Waktu itu belum kompre juga, masih belum. Antara juz 29 28 gitu Pak. Intinya di akhir itu. Jadi kayaknya wah gak bakalan selesai gitu Pak ya mikirnya. Tapi alhamdulillah Pak. Kita melihat semangat ibu juga sih. Maksudnya ibu aja yang paling ditinggal gitu kan. Setiap hari bareng. Iya, setiap hari bareng gitu kan. Ibu aja yang sosok yang paling ditinggal aja bisa setegar ini gitu. Kita harus bisa nunjukin juga dong bahwasannya kita juga nggak boleh lemah gitu. Artinya kita dari situ semangat dari kita tuh harus lebih gitu. Nggak boleh lemah lah ini. Itu makanya saya juga kaget dulu mendengar informasi bahwa Mas Luah itu Bapak meninggal. Wah, itu momen yang sangat luar biasa, apalagi di sedang menyusun skripsi. Karena 2 tantangan tahfiz, karena di IKI itu bagi yang teman-teman tahu bahwa 2 ini, 1 tahfiz, 2 adalah skripsi. Ini 2 hal yang sebagai syarat untuk selesai dan juga bisa mendapatkan gelar sarjana. Jadi itu menjadi PR besar. Dan satu lagi yang ingin saya konfirmasi. Kalian unik dalam arti kalian bukan ngambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, atau bukan mengambil dua-duanya bukan ilmu Al-Quran tafsir. Biasanya di IKI identik yang 30 juz adalah yang ilmu Al-Quran tafsir. Iya. Tapi Anda justru jurusan yang bisa dikatakan ya nggak terlalu penting untuk jurusan itu kepada Al-Quran misalnya. Tapi Anda membuktikan bahwa itu penting.
dan Anda selesaikan itu. Masluha di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang orientasinya adalah penyiaran kemudian dakwah. Ini saya rasa menjadi nilai plus untuk Masluha. Unik, Anda berada di kandang yang dalam tanda kutip kandang yang bukan bagian Anda, tapi Anda masuk di situ dan Anda membuktikan selesai. Kemudian Mahsunah di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Ini pun tidak seidentik seperti ilmu Al-Quran tafsir. Apa yang memotivasi dulu Anda ngambil dua jurusan yang berbeda? Kenapa nggak sama jurusannya? Kalau motivasi sendiri mungkin kita biar nanti ceritanya nggak sama gitu, waktu itu kayak gitu. Jadi bukan karena yang gimana-gimana, tapi ya biar nanti ceritanya biar beda. Jadi pelajaran yang diambil juga ceritanya nggak sama-sama aja gitu. Waktu itu kayak gitu. Dan akhirnya semakin kesini juga kita semakin bisa merasakan bahwasannya ini juga penting kok gitu. Bahwasannya nanti di masa yang akan datang tuh juga bukan hanya ilmu-ilmu itu aja, tapi ilmu yang lain juga bisa kita pelajari. Baik, ini pelajaran luar biasa dan alhamdulillah kemarin Mahsunah dan juga Masluha adalah dua-duanya menjadi mahasiswa terbaik lulusan di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau Mahsunah di Fakultas Syariah dan Hukum di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, sedangkan Masluha di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Apa yang pesan apa yang diberikan kepada teman-teman yang di luar sana untuk ya hafal walaupun di tengah cobaan begitu ya, orang tua meninggal itu bukan yang kecil ya, itu cobaan yang sangat besar, tapi Anda bisa melewati itu. Apa pesan supaya orang mau hafal Quran? Kemudian apa yang harus dilakukan, ditekunin itu seperti apa sih trik-trik, bisa disebutkan masing-masing? Kalau dari saya sendiri mungkin semangat aja ya, semangat dan jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Jadi apapun yang sudah menjadi pilihan kita, pertahankan ininya, jangan cepat bergantung kepada orang lain. Mahsunah. Kalau dari Mahsunah Pak, mengawali itu bukan hal yang mudah, tapi untuk mempertahankannya itu, betul, itulah yang sulit Pak, mempertahankannya. Dan Anda mengawalinya di titik-titik kritis dan juga mengakhirinya dengan luar biasa. Selamat buat Mahsunah dan Masluha. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat seluruh mahasiswa dimanapun berada, terutama bagi mahasiswa IIK Jakarta yang mungkin tantangannya banyak di luar sana. Mahsunah, Masluha. Ada orang yang sekarang udah berada di ujung-ujung akhir, nggak mau lagi lanjutin tahfiznya. Atau ada orang yang sudah berada di 30 juz turun lagi menjadi 10 juz. Atau saya berharap ada yang 5 juz naik ke 30 juz. Apa ini pesan buat kamu sebagai yang sudah merasakan bagaimana itu? Orang yang berada di titik-titik seperti itu, mau turun, mau mundur. Apa itu? Banyak soalnya saya terima juga cerita ke saya, nggak jadi deh 30 juz, nggak jadi deh ini. Jadi awal dulu itu Pak, di Prodi Manajemen Zakat Wakaf itu hampir satu kelas itu mengambil 30. Oh, waktu itu? Yang tersisa berapa? Banyak yang 30-nya Pak. Jadi waktu itu sampai... Enggak, maksudnya hingga sekarang yang tersisa berapa? Oh, yang tersisa tinggal Mahsunah. Tinggal, alhamdulillah. Jadi waktu itu sampai gimana ya Pak? Ngelihat teman-teman itu, ya Allah udah pada 30, terus gimana ini bisa selesai apa enggak, bisa selesai apa enggak. Jadi waktu itu sampai curhat ke kakak, gimana ini maksudnya semuanya ngambil 30, udah pada selesai, udah pada wisuda gitu, tapi aku belum gitu. Bisa apa enggak gitu. Kata kakak, diyakinin, alhamdulillah insya Allah bisa gitu, insya Allah bisa gitu. Terus meyakinin juga kayak gampang banget meyakinin, tapi nggak tahu yang ini, nggak ada yang ngelakuin. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu kita saling support Pak, alhamdulillah. Jadi kita itu nggak ada yang saling ngedown satu sama lain gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kakak adik saling mensupport. Waktu kalian menghafal jam berapa sih? Waktu menghafal Beda-beda pasti. Iya. Kalau Masluha? Kalau waktu menghafal seininya sih Pak, tapi kalau misalnya yang sering tuh karena emang yang paling inian tuh di pagi gitu ya. Pagi selesai subuh atau iya, selesai subuh?
Biasanya sampai jam berapa? Mungkin nggak lama sih Pak. Itu untuk menghafal atau mengulang hafalan atau memutkinkan hafalan. Kan ada tuh, ada mau mulai menghafal, ada yang hafalan kemarin kemudian diulang besok pagi, yang hafalan semalam dikuatkan lagi besok pagi. Karena emang di IKI itu tuh tahfidnya ini ya gantian, jadi Senin tahfid, Selasanya enggak gitu. Jadi kalau misalnya yang emang hari tahfid, berarti paginya kita buat ngelancarin buat yang akan distorkan. Tapi kalau emang kayak hari Selasa, hari Kamis gitu kan bukan hari tahfid, jadi emang paginya tuh fokus buat nambah. Tapi di situ kita juga harus pintar bagi waktu, karena pagi itu juga kita ada jam kuliah, pagi ada jam kuliah sampai siang. Habis itu nanti sorenya jam tahfid. Habis itu malamnya kita buat ngerjain makalah gitu kan. Jadi emang harus pinter-pinter bagi waktu. Luar biasa. Mas Suna, jadi belajarlah mungkin yang mau selesai di ujung-ujung akhir, kemudian cobaan dan sebagainya, belajar dari Mas Suna. Mudah-mudahan dialog saya singkat bersama dengan Mas Suna dan Mas Luha memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Luha, Mas Suna. Terima kasih. Sama-sama Pak.